Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin sekalian, alhamdulillah malam ini malam pertama daripada bulan Safar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita, keluarga kita dari segala macam malapetaka, bahaya, musibah, bala, bencana dan sakit. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berhati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan malam ini kita lanjutkan bacaan kita dari Akhlaqul Badi karena Syekh Umar bin Ahmad Syahada sampai di wamin adati dari atas halaman 8 baris 9 al-awwalan kemudian bacaannya wa min adatihi aidan idza akala. Kita nggak sampai 10.000 ya, kalau yang belum punya silakan cari biar satu orang satu kita pegang ya, atau sama pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adatihi aidan idza akala ayyakula awalan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza faragha minhu yashkurullaha ala ni'matil akli li'annahu ya'lamu annallaha huwa alladhi awjada lahu at-ta'ama wa yaqulu alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwatin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang al-waladul muti', seorang anak yang taat ya, seorang anak yang taat, namanya Hasan. Wa min adatihi aidan idza akala, dan daripada kebiasaannya juga idza akala, jika dia makan, ayyakula awalan, bahwa ia mengucapkan pertama kali Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hal yang pertama kita ucapkan pada saat kita makan dan juga apa saja yang kita lakukan itu biasakan mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ya, sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pekerjaan kita, sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan kita, termasuk makan. Meskipun urusannya mubah, boleh hukumnya, karena makan tidak wajib, bukan sunnah. Mau makan juga silakan, tidak makan pun tidak apa-apa, apalagi tidak punya duit. Tapi makannya tidak pakai duit, pakai nasi. Jadi dicontohkan oleh Hasan nih, anak yang muti, anak yang taat. Dia punya kebiasaan kalau makan ayyakula awalan, yang diucapkan pertama kali itu Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga ada bagi juga mau minum
ya makan apapun yang kita perbuat. Kenapa? Kullu amrin bi balin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim bahwa karena Nabi SAW bersabda, kullu amrin bi balin, segala tiap urusan atau setiap urusan yang meminta perhatian, artinya penting urusannya, kan maka termasuk penting ya. La yubda'u bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim bahwa maka terputus, walil barakah, kurang berkahnya. Berkah itu apa sih? Manfaat. Ya, ya kadang makan cuma bahas cemilan, ya gorengan misalnya, atau mungkin jajan kita yang kita apa aja lah yang apa aja yang kita mau makan di mulut kita nih, apa yang kita mau masuk di mulut, jangan pernah lupa tuh awali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, minimal bismillah. Kalau lupa di awal, di tengah silakan kalau bismillahi awalahu wa akhirahu. Di akhir gimana? Di akhir tinggal terakhir, jawaban terakhir tetap ada bismillahi awalahu wa akhirahu. Udah kelar. Astagfirullahaladzim. Gitu. Udah kelar, 2 piring baru ingat ya Allah, gua baca bismillah. Artinya ini kalau kita makan ya atau setiap perbuatan kita di awal dengan bismillah ya, kita sadar bahwa hanya dengan pertolongan Allah Ta'ala itu kita bisa meraih nasib. Tangan kita Allah berikan kekuatan ya, dari mulai ngambil piring, nyendok nasi ya, itu dialami oleh dia, dialami oleh kita semua dalam masih bujangan wala kan dari siapa dia kadang-kadang ya kalau nyamuk nah makan nggak bedain lah nggak bedain apa yang nyatoknya pun jangan pernah lupa tuh bismillah, minimal bismillah apa yang ada. Makanya pernah ada cerita ya, ada seorang perempuan ya, yang sudah bersuami, ngapain aja bismillahirrahmanirrahim dikatakan, ngapain aja dia nggak pernah tuh lepas lisannya ucapkan bismillah, sampai suaminya tidak, sampai suaminya nggak suka, apa-apaan bismillah, apa sih kata bismillah. Akhirnya ini lakinya tidak rencana jelek, apa ya, pengen tahu ya, apa sih hebatnya bismillah, sampai segitunya ini gua apa ngapain lagi bismillahirrahmanirrahim. Sekali waktu malam ini dompet istrinya diumpetin, bukan diumpetin lagi, dibuang ke sumur. Dia tahu tuh di sini dompet di mana ya, zaman dulu. Yang sekarang kan di sini tahu dompet di mana, suaminya ya. Kan alami kan deh. Kita ambil tuh, diambil sama suaminya. Istri begitu terus dibuang ke sumur. Sain. Udah. Nah, besok biasa tuh pagi habis sholat subuh, ya, ngeteh, istrinya mau belanja. Udah, nggak punya perasaan apa-apa dan nggak punya perasaan apa-apa, nggak ada. Gitu. Bukan lemari biasa, nomor dompet selalu dengan bismillah. Bismillah. Ada tuh kepegang. Itu karamahnya bismillahirrahmanirrahim. Belum tentu orangnya bukan. Itu karamahnya bismillah gitu. Banyak Pak. Bismillah jangan pernah lupa tuh, lepas dari lisan kita mau ngapain aja gitu. Tapi harap hukumnya kalau untuk perbuatan yang tak bagus gitu. Ya, atau naik motor, menjalan kendaraan segala macam, mau ngapain itu kan bismillah gitu. Gak ada ruginya orang baca bismillah gitu. Apalagi termasuk urusan makan. Udah boleh minum kayak makan kayak pokoknya judulnya makan, nggak mesti makan yang besar, nasi lauk gitu ya. Apalagi kita mau masukin ke mulut kita jangan lupa bismillah gitu ya. Ustaz gimana ya? Oh enggak,
nggak perluan, lupa jadi bismillah gitu. Tadi, pertengahan. Anak manis insya Allah kalau dia mati, dia nggak lupa tuh dengan bismillah meskipun mungkin tadi awal dia lupa gitu. Ya, tadi nggak begitu terakhir, dibandingkan kalau kata bismillah awal dua akhir. Minimal begitu dia benar lupa sampai dia selesai makan. Minimal dia istighfar, astagfirullah. Dia lupa itu hanya gitu. Wa idza faragha minhu yashkurullah ala ni'amihi al-akli. Jadi yang baca ini supaya kalau kalimat bahasa Arab begini nih nggak cocok gitu ya, yang pahami gitu. Wa idza faragha minhu, dan apabila dia selesai dari makan, yashkurullah ala ni'matil akli. Maka dia nih Hasan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat makan. Karena ada orang yang nggak bisa makan dengan enak, dengan lezat, dengan nikmat. Kenapa? Mulutnya sariawan. Enak nggak kalau sariawan? Oh, enak. Giginya sakit. Ya. Giginya sariawan nggak enak makan. Atau mungkin tenggorokannya kering. Kadang tenggorokan mau makan di sini tuh enak, paling sakit. Hanya enak tuh. Atau orang mungkin mulutnya sehat, nggak ada sakit, tapi yang mau dimakan nggak ada. Mendingan sakit gigi dah, nggak bisa makan. Ya, gitu. Kalau nggak ada yang makan, tapi sekarang ini nggak ada orang yang nggak makan. Seandainya gitu, ya. Makanya apa? Orang begitu bisa makan, ya, nyendok nasi dari mulai jauh. Ada orang, ya, kiai di taman, lagi makan sahur kemarin puasa. Suapan keberapa? Begitu tangannya mau nyendok nasinya, mau kesini, nggak bisa. Lagi itu lah kena stroke. Udah takut begini, nggak kemakan, ya, nggak bisa keluar. Terus sudah tuh sakit terus. Ini pemakan suami. Orang anak dia itu nggak ada yang masuk dalam. Makanya apa? Wa idza faragha minhu yashkurullaha ala ni'matil akli. Bersyukur sama Allah. Kalau selesai makan, jangan lupain tahap dulu. Kalau nggak tahap nggak bersyukur. Alhamdulillah. Kalau nggak ya alhamdulillah gitu. Jadi seolah-olah tahap itu jadi ukuran. Ukuran apa? Ukuran nikmat. Wah, kalau tahap kencang, makanya enak ya. Bakar ayam bakar. Kenapa mesti bersyukur? Li'annahu ya'lamu annallaha huwal ladzi awjada lahu ta'am. Karena sesungguhnya dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dia yang telah mengadakan baginya makan. Ya. Pakai sabar. Orang kerja, orang usaha, orang dagang, kemudian menghasilkan sesuatu yang namanya uang, kemudian dia belajar itu yang namanya masakan, kemudian dimasak sama istri, ya, itu sabar. Tapi Allah Ta'ala hakikatnya yang adain itu makanan gitu, ya. Kalau perlu tambahin tuh Bismillahi Allahumma barik lana fima razaqtana Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikan keberkahan fima razaqtana, ya, pada sesuatu atau pada apa yang Engkau berikan kepada kami, apa yang Engkau berikan rezeki kepada kami. Artinya gini, makanan yang kita makan biar jadi berkah. Karena jadi berkah apa? Jadi kekuatan buat ibadah. Ya, bukan sebaliknya, buat kekuatan untuk maksiat. Gitu. Ya. Waqina adzabannar, dan hindari kami dari azab neraka. Loh, kok urusan makan ngomongin soal neraka? Ada hubungannya. Meskipun zahirnya juga ada. Kenapa? Jangan sampai makanan menyebabkan kita masuk neraka. Jangan sampai gara-gara makanan kita menempuh sesuatu yang mendapatkan untuk menjadi sabar mencari makanan dengan cara yang nggak halal. Ya, kan? Mending kalau kita sendirian. Kalau kita kasih makan anak bini gimana? Dia nggak tahu tuh anak bini tahunya makan. Dia keluar lakinya bapaknya, orang laki keluar nih.
usahanya, usaha yang halal silakan. Yang haram, ya, ada bini yang kritis, kita tahu lah ini, bang, kita kan bang, mau makan aja bang, bang. Dia nanya-nanya lagi, iya. Boleh tak apa-apa, nanti kita nggak apa-apa dah. Kan separuh satu itu dari keluarga nih, kita baca kodul kita, ya, biar kalau yang menikah, termasukkan sendiri buat apa namanya nasihat buat kita. Yang belum nikah agak berbekalan, jadi nggak penasaran lagi kita punya calon. Ya, insya Allah kita tambahin materinya. Ya, kayaknya nanti di waktu yang sendiri yang berkeluarga habis kita itu belum jadi juga ya. Karena kalau saya nungguin, ya, anggap aja kalau yang kita belum berbekalan insya Allah tidak begitu. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Allah barik dan fi ma razaqtana wa qina. Udah selesai, bersyukur sama Allah, baca tuh wa yaqulu alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'ama wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwati. Segala puji bagi Allah yang telah ya memberikan makanan ini kepada aku, wa razaqani dan mengkaruniakan kepadaku min ghairi haulin minni wa la quwwati, tanpa daya upaya dariku. Ya, itu bukan karena kita yang punya kekuatan tuh nasib bisa masuk mulut. Dan memang Tuhan yang tuntun tangan gerakin begini, maka bingung harus mati. Tadi karena ada orang yang nggak bisa bergerak kalau belum makan sih disuapin. Ya, coba kalau ada yang berat kita bisa makan. Ada coba di rumah sakit. Ya, orang makannya enak, dikasih infusan. Mau dikasih infusannya atau apa? Ada es lagi, ada es buahnya, ini es putih, ada aturan banyak itu ada banyak mengandung makanan tadi di situ, ya tetap aja beda, ya, gitu. Kadang-kadang yang berumah sakit itu begitu, bawa orang lagi yang makan siapa? Yang nunggu ya, gitu. Biasanya kalau kita melihat itu doang, itu belanja enak banget, segitu doang bukan kasih dia angkat tuh rasa, nggak usah yang mencoba di tapi dulu rasa ini ya kita suka punya sakit yang buat kita pahit nih, ya makan apa aja pahit, apa yang teman kita pahit juga. Itu, ya. Jadi jangan lupa tuh minimal awali bismillah, selesai alhamdulillah, jangan nungguin tahap, jangan nunggu segawa tuh. Kalau nggak segawa, nggak alhamdulillah. Minimal, kenapa? Dan sadarin bahwa apa yang kita makan itu rezeki dari Allah. Apa yang masuk ke mulut itu kekuatan dari Allah, gitu. Ya. Maka dikatakan ma'as ada hadzal waladul muti, alangkah bahagianya anak yang taat ini. Kalau bahagia dia ta'ahu rabbuhu, karena Allah Tuhannya ridho kepada dia. Wa sawfa yudkhiluhul jannah, dan nanti Allah Ta'ala akan memasukkan ke dalam surga. Ya, makanya mulai hari ini ya bismillah jangan lepas. Ya, dulu ada yang pernah makan yang berkali-kali bismillah karena ragu. Kalau bismillah kita lagi. Oke, bismillah dia sudah tidak ada apa juga bisa 50 kali baca bismillah. Satu dua lupa aja udah bismillah. Khawatir. Ya kalau kita makan tanpa bismillah itu setan menemui. Makanya ada dua yang mengatakan aku pernah hidup. Ya. Kenapa? Karena ketika ditanya oleh sahabat yang lain, ada sahabat yang makan lupa baca bismillah, bukan tak baca bismillah, lupa baca bismillah. Begitu di sahabat terakhir, ini sahabat baru itu kalau belum bismillah, kenapa? Bismillahi awalahu wa akhirahu wa. Lalu ditanya lagi, kenapa sih? Lagi sahabat ada yang lupa baca bismillah. Nah, di awal udah dibarengin setan. Gitu. Begitu dia ingat baca bismillah, di sahabat terakhir dibaca bismillah. Terus setan muntahkan lagi apa yang dia makan. Jadi boleh jadi orang makannya banyak, ibadahnya nggak kuat gitu. Ya, bisa jadi dia makan nggak baca bismillah, pada akhirnya apa? Sarinya, intinya sari dari makanan itu justru yang makan setan. Dia macam napasnya keluar, gitu. Ya, makanya
sertakan Allah Ta'ala dalam kegiatan kita, termasuk dalam urusan makan sekalipun, gitu ya. Wallahu a'lam. Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu lagi ya. Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabimu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal waladul adib, wahai anak yang beradab, kama yajibu 'alaika an tu'azzima rabbaka, sebagaimana wajib atasmu bahwa engkau mengagungkan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, wa yajibu 'alaika aidan, dan maka wajib pula atasmu an tu'azzima nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam, bahwa engkau mengagungkan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tamla'a qalbaka bi mahabbatihi, dan kau penuhi hatimu dengan mencintainya. Hatta tuhibbahu aktsara min mahabbatika liwalidayka wa li nafsika, hingga kau mencintainya lebih dari kecintaanmu kepada kedua orang tuamu dan dirimu sendiri. Jadi di samping kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak karunia nikmat yang Allah berikan buat kita, kita pun wajib mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Arti mengagungkan menampakkan Rasulullah pada tempatnya. Nah, bagian dari mengagungkan itu apa? Tadi kita baca beberapa pasal tentang sirah perjalanan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Kita baca selawat. Itu bagian dari mengagungkan Nabi. Ya. Kita mungkin sengaja-sengaja menyebut kebaikan-kebaikan orang tua kita, kebaikan saudara kita, kebaikan kita sendiri, kita nggak pernah punya waktu. Tapi buat Nabi Muhammad SAW kita sengaja-ngadain, ya, sengaja-ngadain buat memuji Nabi, baca salawat pada Nabi. Kenapa? Karena begitu tinggi martabat dan derajat Nabi kita Muhammad SAW. Wa tamla'a qalbaka bi mahabbatihi, dan kau penuhi kecintaanmu kepada Nabimu dengan mencintai. Ya. Gitu. Hatta tuhibbahu aktsara min mahabbatika liwalidayka wa nafsika, hingga kau mencintainya lebih dari kecintaanmu kepada kedua orang tuamu dan dirimu sendiri. Makanya kata Nabi SAW dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba hatta akuna habba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Ya, la yu'minu ahadukum, sabda Nabi SAW, tidak sempurna iman seorang di antara kalian hatta akuna habba ilaihi, hingga aku lebih dicintai min nafsihi, daripada dirinya sendiri, wa walidihi, dan dari orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wa nasi ajma'in, seluruh manusia. Artinya tempatkan Nabi di pertama dan utama. Ya, kita cinta sama kedua orang tua kita, kita cinta sama anak-anak kita. Tapi kalau orang yang kita cintai justru membawa kita kedurhakaan kepada Allah, ada kecintaan Nabi yang justru kita utamakan. Kalau kecintaan kita terhadap keluarga kita, anak, istri, orang tua, bahkan diri sendiri, itu sama dengan kecintaan kita. Paling enggak kecintaan kita tetap mengarah kepada kecintaan Nabi. Nah, ajak tuh, boleh. Maksudnya begini, kalau ada orang tua yang justru mengalihkan kecintaan kita kepada Nabi, itu ditolak. Ya. Makanya ada beberapa cerita dan riwayat yang begitu biasanya ada anak berpisah sama orang tuanya. Kenapa? Karena sudah lain kecintaan. Ada orang tua yang berpisah dari anaknya karena sudah lain kecintaan. Nanti insya Allah ya, pada waktunya cerita itu pasti saya begitu. Tepatkan Nabi SAW lebih dari segalanya. Bahkan begini, iman itu akan terasa manis kalau Allah dan Rasul itu yang lebih diutamakan. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang siapa saja di dalamnya ada 3 perkara ini, maka dia mendapatkan kemanisan dari iman. Manis itu biasanya apa sih? Kalau kasihnya sesuatu yang manis. Oke, kita senang. Karena berulang-ulang tuh kita coba, kita makan. Ada orang punya iman terasa manis,
Rasa manis siapa? Ketika ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain. Makanya waktu hijrah banyak yang sahabat-sahabat yang ninggalin rumahnya, banyak sahabat yang meninggalkan keluarganya yang gak beriman, berpisah. Demi siapa? Demi Allah dan Rasulnya. Makanya ada ayat Quran dalam Quran, ya, itu qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaikum mimma ahabba ilallahi ahabba ilaikum, ya, minallahi wa rasulihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahi bi amrihi. Katakan kalau seandainya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, pasangan-pasangan kamu, keluarga kamu, harta yang kamu cari, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, kau lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahi bi amrihi. Tunggu sampai tanggal lain.